Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. My name is Nurul Hidayati. I'm from University Muhammadiyah Sudiana Harapan with major English Department semester 3. Okay, first of all, I say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, and don't forget salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, because he brought us from Jahiliyah era to Islamic era, or minaz zulumati ila nur. Oke, baiklah saya akan menyampaikan materi tentang aspek-aspek semantik. Yang pertama itu dalam aspek-aspek semantik ada konsep. Contohnya ambil salah satu kalimat seperti saya pergi ke pasar. Kalimat ini terdiri dari 4 unsur atau kata. Kita perhatikan unsur atau kata saya. Kalau ada seseorang berkata saya, demikian pula dengan kata pasar. Kalau orang berkata pergi, terbayang adalah kegiatan pergi. Kegiatan yang dilakukan seseorang yang disebut saya. Kegiatan tersebut diarahkan ke pasar, bukan ke sekolah atau ke terminal bus. Hal itu terjadi karena ada orang yang mengujarkannya atau kata-kata tersebut tertulis. Bunyi ujaran atau lamban yang tertulis dipahami karena makna tiap-tiap kata ada di dalam otak kita. Dengan demikian, kata-kata saya, pergi, ke, dan pasar, semuanya mempunyai konsep di dalam otak kita. Konsep kata saya adalah orang pertama bentuk hormat kalau orang yang sedang berkomunikasi dengan lawan bicara dalam bahasa Indonesia. Konsep kata saya berbeda konsep kata engkau, ia, kami, dan kamu. Selanjutnya, konsep itu dapat dipahami melalui kemandirian kata atau melalui relasi dengan kata yang lain. Ada kata yang bebas konteks kalimat dan ada kata yang bebas tetapi terlihat konteks kalimat. Makna kata yang bebas konteks kalimat mudah dianalisis, sedangkan makna kata yang terikat konteks kalimat sulit dianalisis. Oke, saya ulangi. Makna kata yang bebas konteks kalimat itu mudah untuk dianalisis, sedangkan kata yang terikat konteks kalimat itu sangat sulit atau sulit untuk dianalisis. Oke. Yang kedua itu ada tanda. Tanda dapat dikatakan Lexman yang secara langsung dapat diikuti bentuk lain. Misalnya, tanda baca, tanda bagi, tanda bukti, tanda ellipsis, tanda gambar, yakni gambar yang digunakan sebagai tanda atau lambang suatu partai atau golongan masyarakat yang tampil sebagai kontestan dalam pemilihan umum, tanda hubung, tanda koma, tanda kurung, tanda kutip, tanda mata, tanda panah, tanda pangkat, tanda petik, tanda pisah, tanda putus, tanda seru, tanda tambah, tanda tanya, dan tanda waktu. Berdasarkan klasifikasi, Peirce membagi tanda menjadi 10 jenis. Yang pertama, quality, yakni kualitas sejauh yang dimiliki tanda. Kata keras menunjukkan kualitas tanda, misalnya suaranya yang keras menandakan orang itu marah atau ada sesuatu yang diinginkannya. Yang kedua, iconic sign, yakni tanda yang memperlihatkan kemiripan atau kesamaan. Contoh diagram, foto, peta, dan tanda baca. Dan yang ketiga itu ada rhematic included sign, yakni tanda berdasarkan pengalaman langsung yang secara langsung menarik perhatian karena kehadiran disebabkan oleh sesuatu. Contoh, jalan yang selalu mendatangkan kecelakaan berdasarkan pengalaman, maka di tempat tersebut dipasangkan tanda yang memperlihatkan bahwa selalu terjadi kecelakaan di jalan itu. Yang keempat itu ada design sign, yakni tanda yang memberikan informasi tentang sesuatu, misalnya tanda larangan yang terdapat di pintu masuk sebuah kantor. Yang kelima ada iconic signs, yakni tanda yang menginformasikan norma atau hukum, misalnya rambu-rambu lalu lintas. Yang keenam itu ada rhematic included indexial signs,
yakni tanda yang mengacu kepada objek tertentu. Misalnya, kata ganti petunjuk. Contoh, seseorang bertanya, mana buku itu? Selanjutnya, yang ketujuh, design in scholarly science, yakni tanda yang bermakna informasi dan menunjuk subjek informasi. Tanda berupa lampu merah yang berputar-putar di atas mobil ambulans menandakan ada orang yang sakit atau ada orang yang celaka yang sedang dilarikan ke rumah sakit. Yang kedelapan, thematic symbol atau simbol range, yakni tanda yang dihubungkan dengan objeknya melalui asosiasi ide umum. Misalnya, kita melihat gambar harimau, lalu kita katakan harimau. Mengapa kita berkata demikian? Karena ada asosiasi antara gambar dengan benda atau hewan yang kita lihat yang namanya harimau. Yang kesembilan, Dyson symbol atau yang biasa disebut proposition atau proposition adalah tanda yang langsung menghubungkan dengan objek melalui asosiasi dalam otak. Kalau seseorang berkata pergi, penafsiran kita langsung berasosiasi pada otak dan serta-merta kita akan pergi. Dan yang terakhir yaitu argumen, yakni tanda yang merupakan influence seseorang terhadap sesuatu berdasarkan alasan tertentu. Seseorang berkata gelap, orang itu berkata gelap sebab ia menilai ruangan itu dikatakan gelap. Dengan demikian, argumen merupakan tanda yang berisi penilaian atau alasan mengapa seseorang begitu. Selanjutnya, konsep-konsep semantik ada yaitu lambang. Lambang atau simbol adalah unsur bahasa yang bersifat arbitrer dan konvensional yang mewakili hubungan objek dan signifikasinya. Kata-kata, kalimat, dan tanda-tanda yang bersifat konvensional yang lain tergolong lambang. Dan itu menurut First dalam Image pada tahun 1985. Lambang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tanda. Orang berkata mangga, bermakna atau memberikan tanda bahwa seseorang membeli atau meminta mangga. Yang kedua, mengganti atau mewakili. Seseorang berkata kuda. Lambang kuda mewakili atau mengganti sejenis hewan yang namanya kuda. Hal yang sama dalam urutan lambang yang disebut kalimat. Kalau seseorang berkata, dululah ambillah buku itu, semestinya orang tadi mengambil sendiri buku itu. Tiap unsur yang berupa lambang dalam kalimat itu semuanya mengganti atau mewakili sesuatu yang dimaksud. Yang ketiga, berbentuk tertulis atau lisan. Lambang-lambang yang digunakan oleh manusia dalam berbentuk tertulis dan dapat dibentuk lisan, ada perbedaan antara lambang tertulis dan lambang yang digunakan secara lisan, yaitu lambang yang digunakan secara lisan lebih jelas jika dibandingkan dengan lambang yang digunakan secara tertulis. Jadi, lambang yang digunakan secara lisan itu. Dan yang keempat, bermakna. Setiap lambang pasti bermakna, ada konsep, ada pesan, ada gagasan yang dimilikinya. Yang kelima, aturan. Lambang adalah aturan. Aturan bagaimana seseorang menentukan pilihan dan sikap. Seseorang berkata menepi, berarti orang yang menerima pesan tersebut harus menepi. Jika tidak, akan ada sesuatu yang terjadi. Yang keenam, berisi banyak kemungkinan, karena kadang-kadang tidak jelas. Orang berkata pergi, timbul pertanyaan. Siapa yang pergi, mengapa pergi, dengan siapa pergi, dengan kendaraan apa pergi, pukul berapa pergi, dan apa yang dibawa jika pergi. Yang ketujuh, berkembang bertambah. Lambang berkembang terus sesuai dengan kebutuhan manusia. Artinya lambang selalu mengalami perubahan-perubahan pada setiap zaman atau setiap periode. Yang kedelapan, individual. Maksudnya lambang-lambang itu digunakan oleh seseorang meskipun terjadi komunikasi. Yang kesembilan, menilai. Maksudnya, apa yang dikatakan semuanya berisi penilaian seseorang tentang sesuatu atau seseorang. Yang kesepuluh,
berakibat. Maksudnya lambang-lambang yang karena digunakan menimbulkan akibat tertentu. Dan yang terakhir, ciri-ciri lambang yaitu memperkenalkan. Maksudnya lambang tersebut menjadi pengenal adanya sesuatu. Oke, itulah tadi materi tentang aspek-aspek semantik. Jadi aspek-aspek semantik itu ada 3, yaitu konsep, tanda, dan lambang. Oke, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Billahi fisabilillah, fastajilkuhul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.